Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah, yang dengan nikmat Allah lah maka sempurnalah segala kebaikan. Anak-anakku sekalian yang soleh, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya, serta dimudahkan dalam urusan belajar, dimudahkan memahami ilmu agama, dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Insyaallah taala kali ini kita akan belajar fikih, dan materi pertama yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu zakat. Pelajaran 1, pembahasan mengenai zakat. Ustadz akan langsung membahas tentang pengertian zakat, kemudian nanti juga Ustaz akan membahas tentang hukum zakat, kemudian yang berikutnya syarat wajib zakat, kemudian jenis zakat. Yang pertama, pengertian daripada zakat. Zakat dalam bahasa Arab ia memiliki beberapa arti. Zakat itu bisa bermakna berkembang, bisa juga bermakna suci, juga bisa bermakna baik. Artinya, ketika seorang hamba mengeluarkan zakatnya, maka ia telah mensucikan hartanya. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, maka ia telah menjadikan harta itu terus berkembang. Ini makna zakat secara bahasa. Adapun secara istilah atau secara syar'i, bahwasanya zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada golongan yang berhak menerimanya menurut syariat Islam. Dalam agama kita telah menyebutkan bahwasanya harta yang kita miliki apabila telah mencapai nisab. Nisab itu artinya batasan harus dikeluarkan zakatnya. Maka harta yang telah mencapai batasan itu, maka itu disebut dengan kotoran manusia. Harta yang lebih itu disebut dengan kotoran manusia. Maka karenanya harta yang lebih tadi harus dibersihkan dengan cara menzakatkannya. Jadi yang lebih tadi adalah hak manusia. Tidak boleh kita memakan daripada hak manusia, melainkan kita harus mengeluarkannya. Sehingga dengan kita mengeluarkannya, harta itu pun menjadi bersih. Ini asal daripada makna zakat itu. Kemudian hukum zakat. Hukum menunaikan zakat ini adalah wajib bagi setiap kaum muslimin, dan wajibnya itu adalah fardu ain. Wajib bagi setiap kaum muslimin, dan ia merupakan salah satu daripada rukun Islam yang ketiga. Salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadatain,
Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, zakat. Ya, ada juga yang mengatakan yang ketiga adalah puasa. Ya. Yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji bagi orang yang mampu. Ya, masalah urutan ini selisih para ulama. Ada yang mengatakan zakat bisa yang ketiga, bisa juga yang keempat. Demikian pula puasa. Puasa bisa ketiga, puasa bisa juga yang keempat. Ya, perbedaan urutan ini ya karena memang adanya hadis yang memiliki urutan yang berbeda. Beberapa hadis memiliki urutan yang berbeda. Ini tidak masalah. Allah dan Rasulnya menjadikan zakat itu bagian daripada rukun Islam. Kalau sudah masuk pada rukun Islam, maka itu menjadi bagian terpenting di dalam Islam. Menjadi dasar di dalam Islam. Yang artinya apa? Artinya apabila fondasi atau dasar Islam ini ditinggalkan oleh seseorang, maka ia telah melakukan pelanggaran besar di dalam agamanya. Ia telah melakukan pelanggaran besar, bahkan dikatakan dosa besar. Pada zaman Abu Bakar, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat itu diperangi, itu dibunuh di zaman Abu Bakar, diperangi. Yep. Ini menunjukkan bahwasanya zakat itu adalah hal yang penting, ya, kewajiban yang sangat besar yang tidak bisa disepelekan. Kemudian yang berikutnya, syarat wajib zakat. Seorang terkena kewajiban menunaikan zakat jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah harus beragama Islam. Ya, ini syarat untuk semua amal ibadah. Yang pertama itu harus beragama Islam. Orang mau zakat dia harus Islam dulu. Mau haji harus zakat dulu. Mau beramal soleh harus zakat, harus Islam dulu. Sebab kalau dia beramal, kalau dia mengeluarkan zakat, kalau dia itu haji tapi bukan Islam, maka amal ibadahnya percuma, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia masih kafir. Yep. Ini syarat yang pertama kali. Kita melihat banyak orang-orang yang non-Islam itu yang mengeluarkan zakat banyak, yang memberikan sedekah, yang membangun masjid, yang membangun jalan-jalan untuk kebaikan, bakti sosial dan lain sebagainya. Apakah amal mereka diterima? Apakah mereka dinilai pahala? Tidak. Karena mereka masih kafir. Jadi syarat utama sehingga amal itu diterima, dia harus muslim dulu. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mencap orang-orang kafir itu berada di dalam neraka. Berada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Ya. Jadi amal mereka tidak diterima. Kemudian syarat yang kedua, harus merdeka. Harus merdeka. Merdeka itu sama dengan tidak, statusnya bukan budak. Statusnya bukan budak. Ya, dia harus merdeka. Kenapa? Ya, harus merdeka. Sebab orang yang statusnya budak, dia tidak punya harta. Seorang budak itu adalah semua apa yang ada pada dirinya adalah milik daripada majikannya. Dirinya adalah milik majikannya dan semua hartanya adalah milik majikannya. Jadi budak itu tidak punya apa-apa. Kalau dia punya harta, maka itu adalah milik majikannya. Misal, budak misalnya ia mendapati harta karun misalnya. Ia sedang berjalan, ia menemukan uang banyak, katakanlah 10 juta. Dia melihat uang di tengah jalan 10 juta. Nah, budak yang menemukan uang 10 juta ini, dia tidak berhak memiliki uang tersebut. Apa yang dia dapatkan itu harus diserahkan kepada tuannya. Harus diserahkan kepada tuannya. Jadi 10 juta tadi bukan uang budak, walaupun dia menemukannya.
Ada seorang budak dia bekerja banting tulang, kerja keras, kemudian dia mendapatkan upah, maka upah itu harus dia kasih ke tuannya, harus dikasih ke majikannya. Jadi seluruh apa yang dimiliki oleh budak itu adalah milik tuannya. Dia tidak berhak memiliki apa-apa. Bahkan dirinya sekalipun adalah milik tuannya. Ya, jadi budak tidak punya apa-apa. Makanya syarat kalau ingin mengeluarkan zakat, dia statusnya bukan budak. Harus orang merdeka. Ya macam kita ini merdeka kita bukan budak. Ya. Untuk zaman sekarang ini kita belum menemukan budak. Ya, biasanya budak itu kita mendapatkannya hasil rampasan perang itu biasanya. Ya, untuk zaman sekarang ini kita belum temukan budak. Kemudian yang ketiga, harta yang dizakati itu adalah harta milik sendiri. Bukan harta orang lain. Bukan harta amanat orang. Bukan harta yang dipinjamin. Ya, misalnya Khalid, ya, dia kepengen sekali zakat tahun ini. Tapi Khalid tidak punya harta. Lalu ia menelpon sahabatnya, si Faras. Faras, apa ceritanya Faras? Ana mau mengeluarkan zakat. Ana pinjam uang ente. Ini tidak benar. Ya, namanya barang pinjaman itu kan ya barang orang. Ya, kalau tidak punya uang yang sudah berarti tidak berkewajiban untuk zakat. Jangan dia paksakan diri untuk utang. Ya, utang itu uang orang yang dipinjamkan ke kita. Ya. Jadi murni itu milik kita, bukan pinjaman. Ya, bukan uang amanah. Ya, apalagi hasil curian. Jadi murni itu adalah milik kita 100%. Kemudian harta tersebut apabila telah mencapai nisab. Nisab itu artinya batas minimal waktu. Bukan waktu ya. Nisab itu batas minimal tercapainya harta untuk dikeluarkan zakatnya. Ya. Nanti nisab itu ada bab tersendiri. Insya Allah kita akan bahas panjang lebar. Apa itu nisab? Ya, harta itu baru dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya. Ya. Kalau belum mencapai nisabnya maka dia tidak bisa mengeluarkan zakat. Nah, misalnya ya, apabila harta itu telah mencapai batasan tertentu yang disebut dengan nisab, ya, misalnya uang itu apabila telah mencapai 50 juta misalnya, maka dia harus keluarkan dari 50 juta itu sekian persen. Nah, jadi telah tercapainya batas minimal itu disebut dengan nisab. Kemudian yang kelima, apabila telah mencapai batas haul. Haul itu putaran 1 tahun. Ya, putaran 1 tahun. Artinya harta itu telah dia dapatkan selama 1 tahun. Dia mulai merintis bisnis misalnya tanggal 1 Agustus 2019. Ya, sampai tanggal 1 Agustus 2020 ya, hartanya yang dia dapatkan selama 1 tahun itu telah mencapai nisab. Ya, jumlah hartanya. Kemudian masa perputaran waktunya 1 tahun. Nah, perputaran 1 tahun itu disebut dengan haul. Ya, batas minimal harta untuk dikeluarkan itu namanya nisab. Sedangkan perputaran waktu selama 1 tahun itu namanya haul. Ya, apabila belum berputar 1 tahun maka dia belum bisa mengeluarkan zakatnya. Ya. Jadi ketentuan 2 hal ini harus terpenuhi juga, nisab dan haul. Ya, kalau harta itu tidak mencapai nisab, dia tidak bisa mengeluarkan zakat. Meskipun dia punya uang banyak, tapi belum sampai nisab, dia tidak bisa mengeluarkan zakat. Ya,
Meskipun uang sangat banyak dia dapatkan, tapi belum berputar 1 tahun, juga dia belum bisa mengeluarkan zakat. Misalnya nanti nisab dan haul ini ada bab khususnya. Kemudian jenis zakat. Berdasarkan fungsinya, zakat terdiri daripada 2 jenis. Yang pertama zakat mal atau zakat harta. Mal itu kan bahasa Arab, artinya harta. Ya, ada zakat mal. Ya. Zakat mal inilah yang harus dipenuhi nisab dan haul itu, sehingga ia boleh mengeluarkan zakatnya. Kalau zakat mal ini, ya kalau harta ini belum mencapai nisab, batas minimal, atau belum berputar 1 tahun, maka dia tidak wajib zakat. Dia tidak wajib zakat. Ya. Kapan waktu kita keluarkan zakat? Ya kapan saja. Kalau sudah terpenuhi nisab dan haulnya, maka keluarkan zakatnya. Ya, dia keluarkan haulnya. Dia keluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah inilah yang biasa kita lakukan. Dia dilakukan setiap akhir Ramadan. Sekitar sehari 2 hari sebelum sholat Idul Fitri. Ini waktu pengeluaran zakat fitrah. Ya, sehari 2 hari sebelum sholat Idul Fitri. Atau pas ya hari raya Idul Fitri sebelum orang melakukan sholat. Ini waktu yang paling afdal, waktu yang paling bagus untuk mengeluarkan zakat fitrah itu ya ketika waktu Idul Fitri sebelum ditegakkan sholat. Ini waktu yang paling pas. Tapi kalau kita merasa khawatir tidak bisa memenuhi kewajiban kita ya zakat fitrah itu, maka boleh ia mengeluarkannya sehari atau 2 hari atau 3 hari sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ini 2 jenis zakat. Kalau zakat mal itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kaya saja. Ya. Adapun zakat fitrah ini dilakukan oleh semua kalangan. Bisa kalangan orang yang kaya, bisa kalangan orang yang miskin. Ya, ini 2 jenis zakat. Tayyib. Ya, wallahu taala alam. Insyaallah taala pertemuan yang akan datang kita akan memasuki pelajaran yang kedua, yaitu zakat fitrah. Ya, di zakat fitrah ini insyaallah kita akan membahas panjang lebar. Wallahu taala alam. Ya. Silakan dijawab 3 pertanyaan dari Ustadz. Kemudian nanti ditulis tangan, kemudian foto, kemudian uap beri ke Ustadz. Ustadz kasih waktu sampai jam 5 sore. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.